Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Rabu 17 Desember 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Murka Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan deskripsi murka Allah dan keadilannya yang mendatangkan balasan dalam kitab Yosua? Yosua 23 ayat 15 dan 16. Dan di tempat lain dalam Alkitab, lihat juga Bilangan 11 ayat 33, 2 Tawarik 36 ayat 16, Wahyu 14 ayat 10 dan 19, Wahyu 15 ayat 1. Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Bilangan 11 ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 2 Tawarik 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Wahyu 14 ayat 10 dan 19. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Israel telah mengalami murka Tuhan selama pengembaraan di padang gurun, serta di tanah perjanjian, dan mereka sepenuhnya sadar akan konsekuensi yang ditimbulkan dengan memprovokasi murka Yahweh yang secara terang-terangan melanggar perjanjian. Ayat-ayat ini mewakili klimaks dari kerasnya retorika Yosua. Sangat mengejutkan mendengar bahwa Tuhan akan menghancurkan Israel karena istilah yang sama sebelumnya telah digunakan untuk merujuk pada pemusnahan bangsa Kanaan. Sebagaimana janji-janji berkat Tuhan bagi Israel telah digenapi dengan setia, demikian juga semua kutuk perjanjian akan menjadi kenyataan jika orang Israel mengingkari perjanjian tersebut. Dalam terang perampasan dan penghancuran bangsa Kanaan, ayat-ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yahweh pada akhirnya adalah hakim atas seluruh bumi. Dia menyatakan perang melawan dosa dimanapun dosa itu ditemukan. Israel tidak dikuduskan dan tidak memperoleh pahala khusus karena berpartisipasi dalam perang suci, seperti halnya bangsa-bangsa kafir juga kemudian menjadi alat penghakiman Yahweh terhadap bangsa pilihannya. Hal ini terletak pada kekuatan pilihan Israel untuk menjadikan kepastian masa lalu yang gemilang sebagai fondasi untuk menghadapi masa depan. Sekilas ajaran Alkitab tentang murka Allah tampaknya tidak sesuai dengan penegasan bahwa Allah itu kasih. Namun, justru dalam terang murka Allah, doktrin Alkitab tentang kasih Allah menjadi semakin relevan. Pertama, Alkitab menggambarkan Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan siap mengampuni. Namun dalam konteks dunia yang dipengaruhi oleh dosa, murka Tuhan adalah sikap kekudusan dan kebenarannya ketika dihadapkan dengan dosa dan kejahatan. Murkanya tidak pernah merupakan reaksi yang emosional, balas dendam, dan tidak dapat diprediksi. Perjanjian baru mengajarkan bahwa Kristus telah menjadi dosa karena kita,
2 Korintus 5:21. Dan melalui kematiannya kita telah diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan menghadapi murka Allah. Yohanes 3:36, Efesus 2 ayat 3, dan 1 Tesalonika 1 ayat 10. Konsep murka Allah menggambarkan Allah sebagai hakim yang adil atas alam semesta dan yang menegakkan keadilan. Mazmur 7 ayat 11 dan Mazmur 50 ayat 6, 2 Timotius 4 ayat 8. Kiranya rahmat-Mu beranikan hatiku tetap teguh. Engkau telah korbankan hidupmu bagiku. Ku sembah dan kasih kepadamu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena rahmat-Mu. Engkau telah memberikan kami harapan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk dapat hidup bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang setia di saat Engkau mengangkat kami, di saat Engkau datang kedua kali. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami yang berdosa, yang selalu membuat Engkau merasa bahwa kami tidak menghargai akan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan kiranya terus menuntun kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih karena kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi kami umat-umat-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Rabu 17 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.